Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Luar biasa, ada sukacita, joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, ui, ui, ui. Selamat berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Bersyukur meskipun secara online, tetapi kita masih punya semangat untuk beribadah sekolah minggu. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah, dan kita akan menyanyi 4 buah lagu. Yang pertama, lagu Kalau Roh Allah Ada di Hatiku. Yang kedua, Hari Ini Kurasa Bahagia. Yang ketiga, Mari Kita Bersukaria. Dan yang keempat, Selamat Pagi Tuhan. Adik-adik dipersilakan berdiri. Kalau Roh Allah ada di hatiku, bukan menari seperti Daud menari. Kalau Roh Allah ada di hatiku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Hari ini kurasa bahagia. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Tuhan. Tak lupa terima kasih, Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung berkicau, ku tambah cintanya. Jadi dipersilakan duduk kembali dan kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi hari yang indah ini kami akan memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami dari permulaan hingga sampai selesainya, sehingga berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, di saat ini kita akan bermazmur bagi Tuhan yang terambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Sekali lagi, Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama ya. Dimulai dari judulnya. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian Siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya.
seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Adik-adik, di pagi hari ini juga kita akan mendengarkan sebagian kecil daripada cerita firman. Firman Tuhan di hari ini terambil dari Matius 27 ayat 32 sampai 56. Sekali lagi, Matius 27 ayat 32 sampai 56. Matius 27 ayat 32 sampai 56. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di dalam ibadah kami ini, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman yang kami baca dan kami dengarkan di pagi hari ini, kami boleh mengerti dan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Matius 27 ayat 32 sampai 56. Dengan perikop pembacaan, Yesus disalibkan. Ayat 32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia. Dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel? Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya kepada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia. Jikalau Allah berkenan kepadanya karena ia telah berkata, 'Aku adalah anak Allah.'" Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya. Demikian juga. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. "Eli, Eli lama sabaktani," artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia," dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum.
Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia?" Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah Anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan kita, dan kita akan mendengarkan cerita di hari ini. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, cerita kita hari ini berjudul Tuhan Yesus disalibkan dan mati. Setelah Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati di kayu salib oleh Pontius Pilatus, maka orang banyak pun membawa Tuhan Yesus untuk disalibkan di Golgota. Golgota merupakan tempat hukuman salib bagi orang-orang jahat. Sekalipun Tuhan Yesus tidak bersalah, mereka tetap menyalibkannya di Golgota. Salib yang berat itu dipikul Tuhan Yesus menuju bukit Golgota, dikawal rombongan tentara Romawi. Di sepanjang jalan yang dilalui, ada banyak orang berdiri di sana untuk melihatnya. Ada yang mengolok-olok dia, mengejek, bahkan melempari dengan batu. Sedangkan tentara-tentara Romawi memukul dia dengan cambuk. Perempuan-perempuan yang selalu mengikutinya menangis melihat Tuhan Yesus yang berjalan terseok-seok karena salib yang ada di pundaknya terlalu berat. Ia berjalan dan terus berjalan, mendaki bukit dengan tubuh yang sudah berlumuran darah karena disiksa dengan kejam. Tubuhnya semakin lemah dan tidak berdaya, sehingga ia tidak sanggup lagi memikul salibnya. Ketika tentara Romawi melihat keadaan Tuhan Yesus yang sudah tak berdaya lagi, mereka pun kemudian memaksa seorang yang kebetulan lewat di sana untuk memikul salib Yesus. Orang itu ialah Simon orang Kirene yang berasal dari Afrika Utara. Memikul salib Yesus sampai ke puncak bukit Golgota. Disinilah Tuhan Yesus disalibkan. Kedua tangan dan kakinya dipaku pada tiang kayu salib. Di atas kayu salib, di bagian kepala ada tergantung sepotong papan kecil yang bertuliskan INRI, yang artinya inilah Yesus Raja orang Yahudi. Bersama Yesus ada juga dua orang penjahat disalibkan, yang seorang di sebelah kiri dan yang seorang lagi di sebelah kanannya. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat bersorak-sorak bergembira dan mengolok-olok dia, katanya. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Jika engkau benar anak Allah, turunlah dari salib itu. Tuhan Yesus tidak membalas kejahatan mereka, melainkan Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di antara kedua orang yang disalibkan, yang satu menghujat Tuhan Yesus, sedangkan yang lainnya mengakui kesalahan yang dilakukannya, sehingga Tuhan Yesus mengampuni dia dan berkata, "Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus."
Pada waktu hukuman penyaliban berlangsung hari Jumat, tepat jam 12 siang, tiba-tiba seluruh daerah di sekitar Bukit Golgota menjadi gelap selama 3 jam. Sehingga semua orang yang berada di sekitar bukit itu takut melihat kejadian tersebut. Para imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan semua orang yang mengolok-ngolok Yesus takut dan cepat-cepat kembali ke Yerusalem. Ketiga salib itu nampak seperti bayangan hitam dalam kegelapan. Begitu berat penderitaan Tuhan Yesus, seakan tidak tahan lagi olehnya. Tiba-tiba terdengar teriak yang kuat, "Eli, Eli lama sabaktani," yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mereka menyangka Tuhan Yesus memanggil Elia untuk datang menyelamatkannya. "Aku haus." Mendengar teriak Tuhan Yesus, tentara Romawi datang membawa bunga karang yang dicelupkan ke dalam anggur asam dan menaruh pada sebatang buluh, kemudian memberi kepada Tuhan Yesus untuk diminum. Setelah Tuhan Yesus berseru, kegelapan berubah menjadi terang kembali. Ia tahu bahwa ajalnya sudah dekat dan berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Bersamaan dengan peristiwa penyaliban, terjadi pula gempa bumi yang dahsyat. Tabir bait Allah terbelah menjadi 2 dari atas ke bawah. Bukit-bukit batu terbelah. Kuburan-kuburan orang kudus di tempat itu terbuka. Yang lebih menarik lagi adalah, pada saat peristiwa itu terjadi pengakuan dari kepala pasukan Romawi bahwa sungguh benar dia ini adalah anak Allah. Akhirnya mereka semua mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Ia tidak bersalah, tidak melakukan kejahatan apapun, tetapi rela dihukum untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita percaya padanya dan tidak dihukum lagi, tetapi diselamatkan. Demikian Tante Yun punya cerita buat adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, dari cerita yang telah kita dengarkan tadi, mau mengajarkan kita semua bahwa kita harus punya iman yang kuat dan percaya bahwa kita punya Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Tetap jadi anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, tetap jadi anak-anak yang selalu rajin berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan di pagi hari ini, kita akan menyanyi lagu Yesus Disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Nah adik-adik, saat ini juga kita akan memberikan persembahan. Semua siapkan persembahannya dan kita menyanyi lagu Kuberi Persembahan. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Adik-adik, ayat hafalan kita di hari ini terdapat dalam 2 bagian. Untuk jenjang indria dan anak kecil terambil dari Matius 27 ayat 37 yang berbunyi, "Inilah Yesus Raja orang Yahudi." Dan untuk jenjang tanggung dan remaja terambil dari Matius 27 ayat 46 yang berbunyi, "Eli, Eli lama sabaktani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih. Di pagi hari yang indah ini kami bersyukur kepadamu. Engkau masih memberikan kami kekuatan, nafas kehidupan, sehingga kami boleh beribadah di pagi hari ini. Terima kasih untuk semua hal yang Tuhan berikan bagi kami, penyertaan Tuhan, sehingga segala aktivitas kami boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan tetap melindungi kami di dalam hari-hari kehidupan kami. Kami di pagi hari ini mau berdoa bagi kehidupan orang tua kami masing-masing. Tuhan memberkati orang tua kami dengan segala tugas tanggung jawab pekerjaan mereka. Tuhan lindungi mereka senantiasa, agar mereka bisa melakukan tugas tanggung jawab pekerjaan mereka dengan baik seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Tuhan Yesus, di pagi hari ini juga, kami tak lupa berdoa bagi kami, persekutuan, sekolah minggu, tunas pekabaran Injil, sektor Horeb. Tuhan memberkati kami semua dengan segala aktivitas kegiatan kami meskipun secara daring. Tuhan memberkati, biarlah kami boleh tetap semangat untuk mengikuti ibadah dan melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan kami masing-masing seturut dengan kehendak-Mu. Ada rencana kegiatan lomba yang kami lakukan dalam menyambut Paskah. Tuhan berkati semuanya itu, agar kegiatan lomba ini dari permulaan hingga sampai selesainya boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga, kami tetap tak lupa berdoa bagi anak-anak kami. Tuhan lindungi mereka senantiasa dengan segala aktivitas mereka, pendidikan mereka, mereka yang mengikuti tes-tes, Tuhan berkati, berikan selalu kekuatan kesehatan yang baik, agar mereka boleh melewatinya dan mengikutinya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, berkati persembahan syukur kami yang kami berikan. Biarlah persembahan syukur ini layak kami pakai demi kemuliaan nama-Mu. Kami tetap teringat akan orang-orang yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka. Bangsa dan negara kami diberkati, dilindungi Tuhan selalu. Presiden dan seluruh aparat-aparatnya dari pusat sampai ke pelosok daerah diberkati dan dilindungi Tuhan selalu. Terkhusus di negeri jemaat rumah 3 ini selalu ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami. Tuhan jawab doa dan gumulan kami seturut dengan kehendak-Mu. Bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di sorga. Dan kami akan mengakhiri doa kami dengan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid dan kepada kami semua secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, dan semua dipersilakan berdiri, kita menyanyi lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, kita akan terima berkat Tuhan. Mari kita berdoa menutup ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah boleh memberkati ibadah kami dari permulaan hingga sampai selesainya. Dan sekarang kami akan menyelesaikan ibadah kami ini. Tuhan tetap memberkati kami dalam memasuki minggu yang baru di dalam segala aktivitas kami. Dan sekarang juga kami mohon berkat-Mu, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta tuntunan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami semua hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Besok di ibadah tunas ada kegiatan tunas pekabaran Injil. Ada gambar yang adik-adik akan warnai. Nanti Tante Yun akan share atau akan datang ke rumah membagikan gambar-gambar tersebut. Baik adik-adik, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap sehat dan tetap jaga kesehatan. Shalom.